Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadget, di mana hari ini gue akan bawakan news untuk minggu keempat Juli 2020. Di mana kemarin kan gue dalam midweek ini gue udah bahas masalah Nubia Red Magic, ngebahas Lenovo Legion Blade atau Duel atau Gaming Phone Pro dan juga ROG Phone 3. Nah di sini buat kalian yang belum tonton bisa langsung klik card di atas. Buat kalian mau dapat news lebih update setiap harinya itu akan ada di Instagram di @thelazygadgets dan juga follow Consumer Store The Lazy Monday di @lazyretip. Nah kita akan langsung mulai dari yang pertama aja karena tadi gue ngomongin gaming phone, kita akan langsung ngomongin Nubia Red Magic 5S. Jadi dari perilisan kedua smartphone tersebut emang sudah diketahui bahwa Nubia tidak akan ketinggalan dengan Snapdragon 865 Plus-nya dan emang mempersiapkan Red Magic yang 5S di mana ini akan dirilis di tanggal 28 Juli. Walaupun menggunakan Snapdragon mungkin antara 865 Plus atau mungkin 865 ini overclock, smartphone yang satu ini tuh tetap di 144 Hz, untuk touch ratio 240 Hz dan juga untuk gimmick yang touch sensor di atas tuh dengan 360 Hz. Di sini juga dikabarkan kalau dia itu bakal pakai semacam aksesoris, semacam kayak cooler belakangnya Blackmagic, cooler belakangnya Asus dengan nama Icewind, di mana dia itu bakal punya 3.5 jack dan juga 30 watt PD charger. Jadi udah ada, harusnya kita akan melihat smartphone gaming ketiga di akhir tahun ini. Dan ternyata CEO dari Black Shark itu juga memberikan sebuah post di Weibo yang menyatakan kalau kayaknya belakang ini cukup banyak yang terjadi, yang menyatakan kalau Black Shark 3S juga akan bergabung dengan perperangan gaming phone di tahun akhir 2020 ini. Jadi dia tuh ngepostnya pakai Black Shark 3S. Gue mau ngomong Blackmagic mulu dari tadi karena si David baru beli Blackmagic Pocket kamera BMP-CC. Nah, di mana Black Shark 3S ini itu akan tetap menggunakan sebenarnya layar QHD-nya dan juga kan kemarin terkenalnya dengan mechanical button ya. Jadi dia itu physical bukan kayak yang lain. Dia itu bisa keluar dan kayaknya ini akan ada improvement itu di layarnya di 120 Hz. Jadi kemarin itu cuma 90 Hz, terus masalah charging kan dia di 65 Watt. Kalau melihat Lenovo Legion dan juga Xiaomi yang udah memperkenalkan charger-charger mereka, ada kemungkinan dia akan langsung loncat ke 100 Watt. Walaupun ya kalau kita lihat 100 Watt mungkin akan menjadi sebuah teknologi yang mainstream nanti di tahun 2021 di awal. Nah, yang selanjutnya pengen gue bahas itu adalah salah satu wearables yang cukup menarik yaitu Oppo Watch. Dimana Oppo Watch ini sebenarnya udah dirilis di China dari bulan Maret kemarin. Cuman di tanggal 31 Juli itu di India itu akan dirilis Oppo Watch di mana untuk non-China versionnya ini bakal dengan Wear OS atau bawaannya Google, jadi ada Google Assistant di sana, jadi nggak akan pakai yang sama dengan OS Cina. Tapi sebenarnya selain OS-nya sendiri, semua itu bakal sama kayak layar AMOLED-nya, ukurannya ada 41 dan 46 karena ini udah rilis duluan di Jerman ternyata, bukan sampai tanggal 31 nanti di India. Dimana harganya sebenarnya kalau kita hargai di China sendiri itu untuk ukuran 41 mm itu di 3,2 juta dan 46 mm tuh di 3,8 juta. Cuman di Eropa sendiri memang kadang tuh Eropa tuh selalu lebih mahal, di mana untuk di Eropa itu dia baru rilis yang 41 mm itu di harga 4,2 juta. Ini bakal pakai Qualcomm 3100 dan Apollo 3 dan looks-nya premium banget, jadi ini menjadi salah satu wearables yang mungkin akan gue nantikan dan mungkin gue akan mencoba untuk mereview ke depannya, jadi kalian tungguin aja di channel ini. Cuman ya kita ngomongin lagi kalau harga cukup tinggi, ya baik-baik lagi, mungkin itu karena Eropa, nanti mungkin kalau masuk Indonesia akan disesuaikan untuk masalah harganya. Nah selanjutnya adalah masalah WhatsApp, buat kalian yang pakai WhatsApp harus sedikit senang, apalagi kayak gue yang reviewer, karena di WhatsApp beta udah terlihat masalah link device atau lebih tepatnya satu akun WhatsApp itu bisa dipakai di multiple device dan itu sangat membantu menurut gue karena kita sebagai reviewer tuh kadang tuh harus pakai handphone baru dan salah satu masalahnya troubleshootnya adalah males untuk memindahkan data. Jadi dengan ada WhatsApp pindah ini semuanya bisa integrated, ini akan menjadi satu hal yang cukup oke menurut gue karena sama kayak WhatsApp web tapi ini bisa ke device-device yang lain. Selain itu untuk search mode-nya juga akan diimprove sedikit, jadi ada advanced search mode atau improved search mode dimana kalian tuh nggak nyari chat lagi tapi bisa nyari kayak file, foto, GIF, dokumen dan lain-lain. Nah selanjutnya yang pengen gue bahas itu adalah masalah Gorilla Glass, di mana Gorilla Glass itu baru saja menyatakan kalau mereka tuh Corning menyatakan kalau mereka nggak akan ngerilis Gorilla Glass 7, tapi nama barunya adalah Gorilla Glass Victus. Di mana Gorilla Glass Victus ini tentu aja punya improvement dari sisi ketahanan ya. Kalau nggak ada improvement ngapain yang ngeluarin yang baru gitu kan. Dia bisa jatuh dari jarak 2 meter sampai tanah di permukaan yang kasar nggak ada masalah. Terus dia ditekan sampai 8 Newton itu juga kayak scratch-nya itu dikit dan dari video sendiri kan bisa lihat dia membandingkan si kaca ini dibandingkan kompetitornya dan terlihat sepertinya kuat dan akan menjadi salah satu Corning akan tetap menjadi pilihan untuk masalah proteksi layar. Nah
Satu hal yang pengen gue bahas juga, si Samsung menyatakan kalau mereka akan menggunakan si Virtus ini dalam waktu dekat. Kalau hoki mungkin akan di Note 20, kalau enggak ya mungkin kita bisa nunggu sampai S21 nantinya. Selanjutnya yang pengen gue bahas dari Samsung juga ini, yang salah satu yang paling gue excited adalah Samsung, Samsung Galaxy Live atau Samsung Galaxy Beans. Dimana bentuknya itu kayak kacang dan emang hadir dalam 3 warna. Cuman Samsung Galaxy Beans ini kan udah keluar beberapa leaksnya seperti official page-nya, UI-nya bakal gimana, terus terlihat juga cara pakainya gimana. Jadi masuknya itu kayak dimasukin, terus diputar ke atas buat kayak semacam ngelok, kayak mengingatkan gue pada WF-1000 SM3, cuman ini tuh bentuknya kayak kacang. Dari situ juga kayak terlihat ada earbuds-nya dikit di bagian atas, jadi nanti ada kayak loose fit dan okay fit. Terus yang menarik adalah dia dengan tanpa ANC, dia bisa bertahan sampai 7,5 jam, tapi kalau pakai ANC itu dia bisa bertahan 4,5 jam. Nah, ini akan menjadi satu kompetitor untuk si AirPods Pro sendiri, karena dari harganya itu cuma di 169 USD, itu di sekitar kalau kita konversikan tuh di 2,5 juta, 2,5 juta. Dimana kan AirPods Pro sendiri kan udah menyentuh 3,5 sampai 4 juta. Dan ini punya ANC. Cuma bentuknya itu karena menarik, akan menjadi sebuah daya tarik juga. Kalau ini nggak flop, mungkin akan menjadi sebuah alternatif yang cukup oke dibandingkan produk Apple, khususnya untuk pengguna Android. Selanjutnya juga ada Note 20 yang udah dikonfirmasi di 5 Agustus 2020, berbarengan dengan si Galaxy Beans tadi dan juga Galaxy Watch 3 dan juga ada Z Fold 2. Dimana untuk si Note 20 ini udah terlihat ada 3 warna. Dari kemarin kan udah banyak banget leaknya kayak layarnya, desainnya kayak bakal tipis banget untuk yang chin bawahnya. Dia itu bakal ada warna Mystic Bronze yang katanya Cooper itu yang kayak coklat yang terlihat sangat mempesona. Ada warna hitam, abu, hijau, dan kabar-kabarnya akan ada untuk yang Ultra itu ada warna putih. Jadi dia akan ada 2 versi kan. Ada yang versi vanilla dan versi Ultra dengan kemungkinan ada versi plus. Jadi ada 3, tapi yang paling berkemungkinan terjadi adalah cuma 2 versi itu, dimana yang vanilla itu kan flat, dimana yang Ultra itu bakal kayak lebih premium dan semua kamera itu terlihat lebih asik gitu dan menjadi mungkin sebuah redemption untuk Galaxy S20 kemarin. Nah, yang menarik lagi untuk S Pen-nya juga katanya akan sangat sedikit latensinya di 9 millisecond dan juga dia punya semacam certified for Xbox game. Jadi kayak kalian bisa memainkan kayak hampir 100 judul dari Xbox game sendiri asal ya pasti subscription dan segala macam, kayak memperlihatkan kemampuan dari smartphone ini. Dan dari prosesornya harusnya dari Snapdragon 865 Plus atau Exynos 990 tergantung negaranya. Termasuk Indonesia sebenarnya dapat Exynos. Dan dari performa yang gue baca dari tweet sih, ya udahlah, gue nggak pengen bahas terlalu banyak. Tapi sepertinya masalah panas ya dan efisiensinya sepertinya akan teratasi di Exynos 990 ini. Terus untuk Note 20 sendiri juga kabarnya bakal hadir dengan charger 25 watt, walaupun dia bisa kalian beli additional yang 45 watt. Jadi setidaknya adaptor masih ada di akhir tahun ini untuk Samsung. Dan apakah worth it? Kalau lihat dari comparisonnya emang 25 sama 45 itu kayak cuman kurang lebih 10 menit. Jadi itu baik lagi ke kalian. Oke, lanjut lagi Z Fold 2 ini dikit aja. Rendernya udah terlihat walaupun blurry banget, tapi Ben Gaskin mencoba untuk memperbagus gambarnya dan terlihat di sana untuk kameranya yang kamera yang layar depan emang di tengah. Jadi untuk yang kemarin masalah layar keduanya di tengah itu belum bisa dipastikan karena dari gambar officialnya itu emang blurry banget. Terus yang terakhir adalah Galaxy S21. Itu dikit juga leaksnya, kabarnya bakal ada 3 varian. Jadi udah ada model numbernya dan varian storage-nya itu 128 dan 256. Jadi harusnya masih vanilla plus sama ultra. Oke, selanjutnya apa yang gue bahas? Kita bahas di Apple. Yang pertama adalah terlihat bahwa ada leaks dari Love to Dream, itu memperlihatkan ada braided cable untuk Apple sendiri yang warna hitam dan putih. Jadi ini tuh kayak gini, kalian tuh minta USB Type-C to Type-C gitu ya ke Apple ya. Dan ya dikasih Type-C to Lightning tapi braided. Tapi setidaknya di sana kita bisa ngelihat Apple setidaknya mengupgrade si kabelnya yang ujungnya itu suka patah dan orang tuh suka ngelilit biasanya kan. Dimana harusnya kita dapat yang putih karena yang hitam itu mungkin ke MacBook Pro. Cuman dari sana hilangnya adaptor sepertinya semakin terkonfirmasi dengan adanya kabel ini karena semua orang udah punya, kayak mereka sadar, lu orang pasti punya kayak colokan dari Type-C to something gitu. Nah selanjutnya juga yang pengen gue bahas ini yang salah satu yang cukup menarik, lanjutan dari yang minggu lalu, adalah masalah baterai dari iPhone 12. Jadi kalau kemarin gue bilang baterai dari iPhone 12 itu di yang 5,4 di 2227, terus yang iPhone yang sebelumnya itu 3000 yang cukup jauh perbandingannya kayak sekitar mungkin 20%. Ternyata ada kabar-kabar menarik yang menyatakan kalau ternyata 2227 itu harusnya diperuntukkan untuk iPhone 12 Pro Max.
Bukan berarti dia paling kecil di sana karena kapasitas ini kali 2. Jadi kayak ada 4.454 untuk si iPhone 12 Pro Max dibandingkan yang kemarin tuh 3.969 mAh untuk iPhone 11 Pro Max. Jadi yang 2.775 itu untuk yang 5,4, terus ada 3.600 itu untuk 6,1 karena ada 2 varian, dan terakhir tuh yang 4.000 tadi. Cuman gue sih make sense sebenarnya buat gue pribadi, cuman gue kayak lebih ngelihat kalau emang seandainya start from 2000 dengan mentok di 3.600 dan penurunan 20% dibandingkan generasi sebelumnya, gue cukup percaya Apple nggak akan kayak mengambil business decision kayak oke, kita akan hajar dengan kecil. Enggak, gue lebih ngerasa mungkin A14 sendiri efisiensinya itu emang udah sebagus itu, dan dari Mauricio sendiri menyatakan ya apa ya, dia nggak, dari leaks dia itu cuma menyatakan gue nggak akan terlalu khawatir tentang masalah baterai ini. Jadi kayak either efisiensi atau mungkin leaks yang menyatakan 2 kali lipat baterai itu benar. Nah, selanjutnya juga gue pengen bahas iOS 14 Beta 3. Buat kalian yang pakai public beta, ini udah ada update terbarunya. Sebenarnya gue bisa bilang ini lebih berfokus ke tutorial, karena ketika kalian klik tuh kalian bisa ngeliat gimana sih cara yang ngehilangin page, app library, terus widget yang baru. Terus yang selain itu juga kalian bisa ngeliat fokusnya ini di musik banget. Karena untuk aplikasi musik sendiri itu diubah menjadi warna merah, terus ada widget musiknya warna merah, nggak putih lagi. Dan juga dari Animoji sendiri itu akan ada masker. Jadi maskernya itu kan kemarin masih yang bergaris, sekarang bisa pakai kayak semacam masker kain, dan masker kainnya itu bisa diganti warnanya. Terus yang salah satu yang pengen gue tunggu adalah masalah ini. Jadi untuk clock itu udah ada, gue nggak tahu bisa kelihatan, ini ada clock, jadi kalian bisa bikin 1 atau 4. Terus untuk smart stack sendiri, yang tadinya cuma medium size itu bisa ngambil yang gede. Jadi akan lebih banyak yang bisa kalian lakukan dari widget smart stack, yang bukan salah satu widget yang sangat-sangat gue sukai lah istilahnya. Dan yang terakhir itu adalah display zoom, dimana display zoom tuh kayak kalau kalian layarnya kayak gue 6,1 itu kalian bisa pakai kayak tampilan yang 5,4 kayak di Force gitu loh. Jadi terlihat lebih apa ya, lebih gede, dan ini kayak mengindikasikan akan ada ke arah-arah si iPhone 5,4 tuh semakin terkonfirmasi. Jadi itu aja sebenarnya yang bisa gue bahas untuk news minggu ke-4 Juli 2020 ini. Banyak banget berita yang menarik menurut gue, cuman gue hanya ambil beberapa yang menarik, ambil Samsung dan juga Apple seperti biasa, karena yang gaming phone semuanya udah gue bahas di yang video sebelumnya. Jadi jangan lupa like, comment, share Instagram kita di @thelazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi-Leonardo O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Bye bye guys.